Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, pada kali ini kita berkesempatan untuk berjumpa kembali dalam menyusunan mushaf. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mushaf itu disusun di zamannya Nabi Muhammad dan juga zamannya khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada kali ini kita akan sedikit bercerita bahwasannya di zaman Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan, beliau mendapatkan wahyu pertama itu di kota Mekah, dan di kota tersebut kita mengetahui bahwasannya perjuangan Rasulullah tidak mudah, dan ini pun mempunyai dampak dalam penelusuran sejarah penulisan mushaf atau penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah. Jadi kita tahu bahwasannya keadaan dalam pengumpulan atau penulisan mushaf di zaman Rasulullah ketika turunnya wahyu itu tidaklah sangat mudah, sangat sulit sekali, karena di Mekah sejarah mencatat bahwasannya Rasulullah harus berjuang bersama dengan sahabat-sahabat lainnya dalam menegakkan agama Islam. Bahkan mereka sampai sholatnya pun sembunyi-sembunyi, dakwahnya juga sembunyi-sembunyi waktu pertama kali wahyu turun. Lalu beberapa tahun kemudian Allah memerintahkan melalui wahyunya tentunya untuk dakwah secara terang-terangan. Itulah yang menyebabkan kesulitan Rasulullah dalam agak sulit kita menemukan atau menelusuri sejarah penulisan mushaf di zaman Rasulullah. Dan bahkan kesulitan tersebut, kesulitan dalam berdakwah yang saya maksud, kesulitan dalam berdakwah, kesulitan dalam sholat pun juga dialami oleh para sahabat Nabi. Dan itulah mengapa sholat zuhur dan sholat asar itu tidak jahar imamnya, hanya gerakan sholat dan perpindahan sholat saja yang dibolehkan untuk jahar. Sedangkan sholat subuh itu kenapa jahar? Karena orang Quraisy pada waktu itu masih tidur, begitu juga maghrib dan isya. Ketika jahar itu orang-orang Quraisy itu sudah masuk ke rumah dan lain sebagainya. Itulah yang mengilhami sampai hari ini kita sholat. Mengapa kita sholat duhur dan sholat asar itu kita silent ya, tidak menggunakan jahron, tidak membaca ayat surat Al-Fatihah dan ayat-ayat surat pendek dengan jahar dengan jelas. Oke, kita kembali lagi ke kota Mekah yang kesulitannya seperti itu. Oleh karena itu di zaman Nabi di kota Mekah tersebut sebenarnya sudah dimulai bahwasannya untuk penulisan Al-Quran. Jadi ketika skemanya adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, maka dia akan memanggil sahabat untuk menuliskan wahyunya di dalam mushaf atau di dalam kulit kambing dan lain sebagainya. Medianya ada banyak sekali, ada kulit, ada pelepah kurma, ada juga tulang, ada juga di kayu dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah sahabat menulis, setelah itu baru diperdengarkan kembali kepada Rasulullah untuk mengecek kebenaran dari tulisan sahabat tersebut. Sehingga ada dua pengecekan kembali. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril, memerintahkan sahabat untuk menulis, dan
Rasulullah mengecek kembali apa yang ditulis oleh sahabat tersebut benar atau tidak. Dan di kota Mekah ini sejak awal diturunkan di kota Mekah, dan itulah yang yang dipaparkan, dan menurut Ibnu Abbas itu sejak awal diturunkan di kota Mekah, dan juga menurut ucapan Az-Zuhri dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Itulah yang sebenarnya pertama kali, atau ketika di Mekah itu maksud saya ketika di Mekah, buktinya apa? Buktinya adalah cerita Umar yang ingin membunuh saudara iparnya. Jadi ketika itu Umar itu lagi pengen sekali, masih belum masuk Islam ya. Pada waktu itu Umar pengen sekali itu membunuh Nabi Rasulullah. Tetapi ketika di jalan ditanya, ketemu oleh seseorang, dan apa yang ingin kamu lakukan dengan pedang yang terhunus? Dia mengatakan, saya ingin membunuh Nabi. Oke, ketika bilang ingin membunuh Nabi, cobalah sebelum kamu membunuh, kamu lebih baik kembali ke rumah dan mengecek saudara ipar, adik perempuannya, dan ponakannya ternyata sudah masuk Islam. Ketika Umar itu masuk rumah, ternyata iparnya Ka'bah itu tetap sedang membaca potongan dari ayat Al-Quran, yaitu surat At-Toha. Setelah itu dia lari masuk, dan Fatimah itu membunyikan potongan tulisan tersebut di bawah pahanya. Jadi ini membuktikan bahwasannya Al-Quran telah ditulis, bukan hanya dihafal, tetapi juga ditulis, didokumentasikan pada waktu di Mekah. Setelah itu kita berpindah ke Madinah. Kalau di Madinah situasi keamanan dan situasi yang ada di kota tersebut sangatlah mumpuni. Artinya ada perjanjian, dan hidup bertentangan dengan kaum Nasrani dan kaum Yahudi relatif lebih aman dibandingkan dengan yang ada di Mekah. Dan Rasulullah ketika ke Madinah pun juga disambut dengan gegap gempita, dengan tolak al-badrunya, dan mendapatkan hati di masyarakat Madinah. Dan di Madinah bisa dilacak dengan mudah karena ada 65 sahabat yang ikut serta menjadi penulis wahyu. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit, Zubair bin Awam, sahabat Amr bin As, Muhajir, Yazid bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di bukunya ini, rujukan kami yaitu punya Profesor Dr. M. Al-Azami, terbitan IUM. Bentar, ini adalah The History, kelihatan ya, The History of the Quranic Text. Nanti kalau ada yang nanya bisa saya tuliskan di bawah. Terus tulisan-tulisan yang ada di dalam ketika periode Madinah itu hanya dilakukan oleh sahabat yang bisa melihat, bukan oleh sahabat yang tidak bisa melihat. Dia yang punya pandangan, yang bisa menulis dan menuliskan Katibul Wahyi di situ. Dan di kalangan ini di Madinah tersebut sudah menjadi sebuah tradisi penulisan di zaman sahabat tersebut. Nah, ketika Rasul masih sugeng tentunya. Dan setelah itu Nabi ketika menuliskan wahyu atau ketika mengajarkannya kepada para sahabat di Madinah itu melarang untuk menuliskan hadis dalam satu mushaf. Jadi satu mushaf hanya ada penulisan
mushaf aja tidak ada hadis, tidak ada hadis. Nanti ada ketakutan-ketakutan yang sudah kita bahas dalam sejarah penulisan hadis, boleh dilihat. Terus susunan ayat dan ke dalam surah. Susunan ayat dan surah ini, susunan ayat dalam surah ini redaksinya tergantung dari pengarangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karena kan turunnya wahyu itu nggak urut ya, nggak urut dalam satu surat ini ayat ini setelah ini, ayat ini setelah ini. Jadi ketika Al-Baqarah semua, habis itu An-Nisa semua, tidak seperti itu, tapi sepotong ayat. Dan melalui malaikat Jibril Rasulullah diperintahkan untuk meletakkan ayat ini setelah ayat ini, ayat ini setelah ayat ini, dan seterusnya. Jadi satu surah itu lengkap sampai lengkap dan terkumpul sampai 30 juz atau 114 surat itu atas dasar perintah perintah malaikat Jibril, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunan ayatnya itu sudah dari yang bikin, pengarangnya, yaitu Allah. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat. Dan selanjutnya kita bahas Zaid bin Sabit. Ternyata mempunyai keistimewaan sahabat ini, ketika menuliskan wahyu itu ternyata ada malaikat Jibril di situ juga. Wah, ini luar biasa sahabat Zaid bin Sabit ini. Nah, inilah yang membuat buktinya susunan ayat ini, dan sangat tegas dalam ayatnya, surat 75 ayat 17 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu tsumma inna alaina bayanahu. Sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami menjelaskan. Nah, itulah yang dimandatkan oleh Allah. Sudah fattabi' qur'anahu, udah ikutin aja. Karena sudah itu hak prerogatif Allah. Dan buktinya adalah susunan ayat tersebut. Ketika ayat tersebut banyak sekali, ada beberapa bukti penyusunan ayat, karena sahabat sudah mengetahui awal dan akhir surat. Dari beberapa bukti susunan tersebut bahwasanya awal dan akhir surat sahabat itu sudah punya. Penyusunan surat juga, kalau tadi penyusunan ayat di dalam satu surah, sedangkan penyusunan surah pun juga ada beberapa pendapat memang urutan suratnya itu apakah ijtihadi ataukah mutlak dari Allah. Ada beberapa pendapat memang. Yang pertama adalah susunan semua surah seperti yang ada selalu merujuk pada Nabi Muhammad sendiri. Nah, ini yang diikuti pendapatnya oleh Prof. Azami, karena ini Muhammad sendiri. Ini adalah statement dalam kitabnya Imam As-Suyuti. Sedangkan ada juga yang kalangan berpendapat bahwa seluruh Quran itu diatur oleh Nabi kecuali surah nomor 9 yang dilakukan oleh Utsman. Ada juga pendapat ketiga yang menganggap bahwasannya susunan semua surah dibuat oleh Zaid bin Sabit, Utsman, dan sahabat lainnya. Dan juga Ibnu Atiyah, itu tadi yang Al-Baqilani. Sedangkan pendapat keempat, Ibnu Atiyah mendukung pendapat bahwa Nabi Muhammad lah yang menyusun beberapa surah dan yang lain diserahkan kepada sahabat. Jadi ini adalah beberapa pendapat. Terus kita
Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya penulisan wahyu itu sudah ada sejak di zaman Nabi Muhammad. Jadi dapat wahyu langsung panggil sahabat ditulis, dapat wahyu panggil sahabat ditulis, hingga banyak sekali sahabat yang mempunyai salinan-salinan ayat, potongan-potongan ayat Quran. Tapi tentu saja yang menjadi rujukan utama adalah al-hufat atau jama'u Qur'anau. Tadi di ayat tersebut telah dikumpulkan di dada atau hafalan. Oke, kita ke selanjutnya yaitu pengumpulan mushaf. Tadi kan mushaf sudah ditulis tuh, tapi masih berserakan. Maksud saya berserakan, mohon maaf. Maksud saya masih dipegang oleh para sahabat-sahabat. Jadi tidak terkumpul dalam satu volume yang baik. Oleh karena itu, zaman Abu Bakar terjadi pertempuran Yamamah, yaitu yang orang melawan orang-orang yang murtad, orang-orang nabi palsu, Musailamaah al-Kadzab dan lain sebagainya, dan jumlahnya itu orang-orang murtad ini banyak sekali, dan para sahabat harus berjuang memulihkan Islam ke jalan yang benar sehingga banyak para sahabat yang meninggal. Oleh karena itu ditakutkan Al-Quran ini akan menjadi hilang kalau misalnya tidak dikumpulkan dan tidak ditulis ulang kembali. Oleh karena itu ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai katibul wahyi setelah ada perdebatan yang sengit antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar dalam mengambil keputusan ini. Sehingga kita tahu bahwasanya Umar itu orangnya sangat tegas, sangat bersikeras, sedangkan Abu Bakar ini orangnya sangat lembut, sehingga perpaduan yang pas sebenarnya dalam memimpin Islam ini, kadang ngerem, kadang menggebu-gebu dan lain sebagainya. Pendek kata, mereka memanggil Zaid bin Sabit, anak muda yang sangat impresif. Kita tahu tadi sebelumnya mempunyai keistimewaan. Bahkan mereka memuji, kita tidak menemukan celah pada dirimu wahai Zaid. Artinya Zaid bin Sabit ini orangnya sangat akhlaknya sangat terpuji sekali, sehingga mereka berdua bisa berkomentar sedemikian rupa. Oleh karena itu ketika diminta apa yang dikatakan Zaid, lebih baik saya mindahin gunung daripada nulis Al-Quran. Lebih baik saya mindahin gunung, lebih ringan daripada saya harus menanggung beban di akhirat nanti. Setelah penolakan itu, mereka berdua mencoba meyakinkan kembali. Dan kenapa yang ditunjuk Zaid bin Sabit padahal masih banyak sahabat senior lainnya yang lebih mumpuni harusnya. Tetapi mereka berdua mempunyai pertimbangan dan mencatat kualifikasi. Jadi kualifikasi Zaid itu yang pertama adalah masa muda Zaid menunjukkan vitalitas dan kekuatan energinya. Wah, ini pekerjaan berat, harus butuh energi yang banyak, makanya anak muda nih harus yang megang. Sedangkan yang kedua adalah akhlaknya yang tak pernah tercemar, menyebabkan Abu Bakar memberi pengakuan secara khusus dengan kata-kata, kami tak pernah memiliki prasangka negatif atau suuzon kepada Anda. Well, ini bagus banget. Terus yang ketiga, kecerdasannya menunjukkan pentingnya kompetensi dan kesadaran. Daki ya, hafalannya kuat dan lain sebagainya. Terus yang penting adalah pengalamannya di masa lampau sebagai katibul wahyi. Nah ini
tadi punya privilege sendiri, yaitu dia menyaksikan bersama dengan malaikat Jibril. Yang kelima, satu catatan tambahan ini dari pengarangnya, jadi dari profesor, tentang kredibilitasnya Z adalah salah seorang yang bernasib mujur tadi mendengar bacaan Al-Quran malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Wah, itu yang menjadi privilege-nya Zaid bin Sabit. Terus setelah itu, apakah Zaid bin Sabit sendirian dalam hal ini? Tidak tentunya. Abu Bakar mengatakan kepada Umar dan Zaid, jadi duduklah di depan pintu gerbang Masjid Nabawi. Jika ada orang yang membawa atau memberitahu Anda tentang sepotong ayat dari kitab Allah dengan 2 orang saksi, maka tulislah. Jadi Zaid bin Sabit ditemani oleh Umar bin Khattab dalam proyek ini. Dan proyek ini pun menjadi proyeknya nasional. Bukan hanya mereka bertiga saja, tapi Khalifah Abu Bakar sebagai seorang khalifah, sebagai seorang penguasa pada waktu itu, tentu saja mempunyai keleluasaan dalam memerintahkan hal ini. Jadi lebih mudah. Lalu kalau misalnya ada Umar, tentu saja orang nggak bisa main-main dong, nggak boleh main-main dalam proyek ini. Gimana caranya? Nah, jadi ini yang paling penting adalah tadi adalah jika ada orang yang membawa sepotong ayat dari Allah dengan 2 orang saksi, maka tulislah. Ini Ibnu Hajar perintah Abu Bakar dalam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya kalau ada satu potongan ayat harus ada 2 saksi orang. Nah, maksudnya apa 2 saksi? 2 saksi berkaitan erat dengan hafalan yang diperkuat dengan bukti tertulis, atau 2 orang memberi kesaksian bahwa ayat Quran telah ditulis di hadapan Nabi Muhammad. Kalau misalnya ada sahabat yang menulis, berarti atau diperdengarkan kepada Rasulullah, ada 2 orang saksi lainnya yang mendengar atau melihat tersebut. Atau berarti agar mereka memberi kesaksian bahwa ini merupakan salah satu bentuk yang mana Quran diwahyukan. Jadi 2 saksi berkaitan erat dengan hafalan yang diperkuat dengan bukti tertulis. Jadi entah tulisannya atau hafalannya. Misalnya 1 orang hafal dan 2 orang itu mendengarkan dan didengarkan oleh Rasulullah. Atau ketika dia menulis, ada juga saksi yang melihat bahwasanya menulis depan Rasulullah. Dan ini agar mereka berkesan bahwa ini merupakan salah satu bentuk yang mana Quran diwahyukan. Jadi antara 2 itu berarti ini hafalannya betul menurut Rasulullah karena ada 2 orang saksi, atau ini tulisannya betul telah disaksikan Rasulullah dengan 2 orang saksi. Tujuannya adalah agar menerima sesuatu yang telah ditulis di hadapan Nabi Muhammad bukan semata-mata berlandaskan pada hafalan seorang saja. Jadi itulah mengapa Abu Bakar memerintahkan demikian dengan 2 orang saksi pun juga ini juga berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 yang harus menggunakan 2 orang saksi laki-laki ya. Saksi laki-laki. Lalu setelah itu adalah metode yang sangat penting. Jadi upaya tersebut adalah upaya seluruh para sahabat dan seluruh umat muslim di zaman tersebut. Jadi bukan dipolitisasi atau 3 orang atau 4 orang, enggak. Tapi harus ada saksinya. Saksinya siapa ya? Sahabat yang lain. Kita
tadi juga kita singgung bahwasannya ada 65 sahabat yang katibul wahyi di kota Madinah, maksud saya di zaman Rasulullah, belum yang di Mekah. Terus setelah itu kita lihat bahwasannya ada beberapa catatan di masa Khalifah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dalam proyek ini mengeluarkan undangan umum atau guna memberi peluang pada setiap orang yang mampu untuk ikut berpartisipasi. Jadi seluruh sahabat ini diundang, semua orang juga diundang untuk menyukseskan proyek pengumpulan mushaf Al-Quran. Proyek tersebut dilakukan di Masjid Nabi Muhammad sebagai pusatnya titik berkumpul. Lalu yang ketiga adalah dalam memberi respon terhadap instruksi, Khalifah Umar berdiri di depan pintu gerbang masjid mengumumkan pada setiap orang yang memiliki tulisan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad agar membawa ke masjid. Itu pun juga dibantu oleh Bilal bin Rabah mengumumkan hal yang sama ke seluruh lorong jalan-jalan di kota Madinah. Jadi nggak cuma di masjid Nabi Muhammad, si Bilal ini, sahabat Bilal ini juga jalan-jalan mengumumkan kepada para sahabat lainnya agar ikut berpartisipasi proyek ini. Jadi seluruhnya ikut andil bagian, dan setelah itu tidak ada perselisihan. Ini yang sangat penting. Dalam penyusunan Al-Quran ini tidak ada perselisihan, juga tidak ada perbedaan pendapat. Hanya beberapa saja, diantaranya sedikit masalah ada di 2 ayat terakhir surat Al-Baro'ah. Nah ini mungkin kita tidak bahas hal ini, Anda bisa membacanya sendiri. Terus setelah itu, jadi di zaman Rasulullah itu sebenarnya sudah ditulis dan sudah dihafal, tetapi nyebar di sahabat-sahabat lainnya. Oleh karena itu oleh Abu Bakar dikumpulkan kembali dengan kesaksian. Jadi tidak ditulis pada waktu zamannya Abu Bakar ya, tapi hanya dikumpulkan kembali sehingga penyusunan ini menjadi suhuf. Karena banyak sekali, makanya dijadikan satu menjadinya suhuf, bukan mushaf. Kalau sekarang kan kita mengenal sebutan mushaf ya, mushaf Utsmani, karena dia dijadikan satu, ada kertasnya. Kalau zamannya Abu Bakar belum, bertumpuk-tumpuk volumenya, ada di kulit dan lain sebagainya, banyak sekali bentuk-bentuknya. Terus setelah itu disimpan dan menjadi arsip negara. Itulah mengapa disebut bedanya suhufnya Abu Bakar dengan mushafnya Utsman. Ini kalau suhuf itu berlembar-lembar, kalau punya Utsman mushaf jadi satu, volume masternya. Oke, dan setelah berhasil dalam pengumpulan mushaf tersebut di zaman Abu Bakar, makanya ketika beliau wafat dan Umar menjadi khalifah, itu Umar mengutus beberapa para sahabat ke berbagai negara untuk mengajarkan Al-Quran. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud ke Kufah, ada 10 sahabat ke Basrah, ada Yazid bin Abi Sufyan ke Suriah, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini untuk mengajarkan Al-Quran ke berbagai negara, karena di zaman Utsman ekspansinya sangat luar biasa. Setelah Umar bin Khattab meninggal, suhuf tersebut dikasihkan ke Hafsah untuk menjaga Al-Quran. Hafsah ini siapa? Beliau adalah mantan istri Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian yang kita bahas. Jadi itu adalah catatan yang penting dalam hal ini adalah tidak
Jadi mushaf itu yang pertama, mushaf itu ada terkumpul di zaman Rasulullah, sudah ditulis di zaman Rasulullah, hanya dikumpulkan kembali ketika Abu Bakar berkuasa. Abu Bakar mempunyai inisiatif dari Umar bin Khattab. Terus yang kedua adalah kesaksian dua orang itu memegang peranan kunci dalam keabsahan wahyu. Dan yang terakhir ini menjadi proyek bersama atau proyeknya umat sahabat di zaman Abu Bakar, sehingga tidak didapatkan perselisihan dalam penyusunan wahyu karena saksinya sudah banyak sekali. Dan rujukannya adalah dari bukunya The History, The Quranic Text from Revelation to Compilation, punya Profesor Dr. MM Al-Azami. Nah, ini dari IAIUM dalam versi ini, yang versi bahasa Indonesianya, yang versi bahasa Inggrisnya juga ada. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.